Ya, silakan, baby. Halo kakak, halo bang. Ya, silakan. Saya ingin bertanya dan ingin mendengarkan penjelasan tentang persepuluhan. Jadi masih beberapa informasi yang mungkin sebelumnya saya adalah agama Katolik, jadi tertarik saja ingin mengetahui bagaimana sih pendapat abang terhadap persepuluhan yang ada di beberapa gereja begitu. Itu saja. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya tentang persepuluhan. Ya, bentar ya. Persepuluhan itu kan termasuk di dalam Taurat ya. Persepuluhan itu termasuk dalam Taurat, itu juga bagian daripada misword, hukum Taurat orang Yahudi. Kalau kita melihat di dalam Lukas 16 ayat 16 itu dikatakan hukum Taurat dan nubuat kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Coba kamu buka Lukas 16 ayat 16. Kamu ada kitab nggak di rumah? Ada bang, sebentar. Ya, coba dibuka dulu Lukas 16 ayat 16. Coba kamu lihat. Bagaimana sebenarnya Alkitab itu memandang mengenai persepuluhan. Kita lihat persepuluhan ya, bukan perpuluhan. Bedakan. Persepuluhan itu 10% yang mewarisi tradisi Lewi, di mana masing-masing suku memberikan 10% kepada masing-masing suku, itu masing-masing suku memberikan 10% kepada Lewi. Perpuluhan itu bebas jumlahnya berapapun. Jadi bedakan persepuluhan, bedakan perpuluhan. Itu berbeda, oke? Nah, mengenai persepuluhan, coba kamu buka di dalam Lukas 16 ayat 16. Apa yang dikatakan Alkitab di sana? Sudah bang. Coba. Lukas 16 ayat 16. Hukum yang diberikan oleh Musa dan ajaran nabi-nabi tetap berlaku sampai pada masa Yohanes Pembaptis. Sejak waktu itu, kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja diberitakan terus, dan orang memaksakan diri untuk menjadi anggota umat Allah. Nah, jadi hukum Taurat yang dimana tadi termasuk adalah hukum persepuluhan itu masuk di dalam. Dan dikatakan itu berlakunya sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Kerajaan Allah diberitakan itu siapa? Itu Kristus sendiri sebagai gambaran Allah Sang Bapa yang tak kelihatan. Nah, lalu coba kamu buka dalam Kolose 2 ayat 16-17. Kolose 2 ayat 16-17. Ayat 16 dan 17 sama. Ya. Sebab itu jangan biarkan orang menyalahkan kalian mengenai makanan atau minuman, atau mengenai hari-hari raya, keagamaan, atau perayaan-perayaan bulan baru, ataupun mengenai hari Sabat. Semuanya hanya bayangan saja dari hal-hal yang akan datang, tetapi kenyataannya dari hal-hal itu ialah Kristus. Oke. Jadi yang dikatakan tadi bahwa Kristus itu adalah gambaran yang akan datang. Dia itu adalah apa yang ada di perjanjian lama mengenai persepuluhan, hukum itu, hukum ini, itu adalah hukum hari raya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu hanyalah bayang-bayang dari gambaran kesempurnaan yang akan datang, sedangkan wujudnya ialah Kristus. Wujudnya ialah Kristus. Nah, artinya bayangan sudah selesai dan yang nyata sudah datang. Kristus yang adalah gambaran nyatanya itu sudah datang kepada kita mewartakan kerajaan Allah itu. Nah, jadi persepuluhan
yang tadinya diberikan, yang tadinya berlaku di hukum perjanjian lama, yang 10%, ingat ya, 10% itu sudah selesai dan berlalu. Karena lagi pula ternyata 10% itu diberikan kepada orang-orang Lewi. Nah, sekarang siapa imam besar agung kita? Kalau persembahan 10% itu diberikan kepada imam-imam orang Lewi, maka ketika itu sudah berakhir, maka ketika kita memberikan persepuluhan itu untuk siapa lagi? Sedangkan imam besar kita adalah Kristus. Kita sudah hidup, orang Kristen itu sudah hidup di dalam keimamatan Kristus, bukan lagi di dalam keimamatan Lewi. Sebabnya kita harus berpegang teguh pada pengakuan kepercayaan kita, sebab kita mempunyai imam agung yang besar yang sudah masuk sampai ke depan Allah. Dialah Yesus, anak Allah. Oke. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam besar agung kita. Dikatakan jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jadi imam besar kita sekarang bukan lagi keimaman Lewi. Kalau hukum di dalam, kalau persepuluhan 10% itu diatur di dalam misfot Taurat yang diberikan kepada imam Lewi, maka imam Lewi sekarang sudah tidak ada. Imam kita adalah Kristus. Berarti hukum yang harusnya diberikan kepada Lewi itu tidak lagi berlaku bagi kita. Karena ternyata hukum-hukum itu hanya diberikan bagi bangsa Israel. Coba kamu buka dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Coba Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Ia menyampaikan pesannya kepada umatnya, ketetapan dan hukumnya kepada umat pilihannya. Ia tidak berbuat begitu kepada bangsa-bangsa lain, mereka tidak mengenal hukum-hukumnya. Iya. Jadi hukum-hukum itu tuh hanya diberikan kepada bangsa Israel. Mengenai apa? Mengenai hukum Taurat. Itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Dan persepuluhan itu hanya berlaku bagi bangsa Israel yang terikat di dalam hukum Taurat. Sedangkan kita, orang-orang Kristen yang tidak lagi bersandar pada pengertian Taurat, karena bagi kita menurut Kolose 2 ayat 17 tadi, Taurat hanyalah bayangan dan wujud nyatanya adalah Kristus, maka Taurat itu tidak lagi berlaku bagi kita. Itu sudah selesai. Maka kita sudah datang di perjanjian baru. Perjanjian lama dengan hukumnya, dengan hukum Taurat, persepuluhan dan imam mereka yang adalah imam Lewi, itu tidak berlaku lagi di perjanjian baru. Kenapa? Karena di perjanjian baru imam kita adalah imam besar, yaitu Kristus dari jalur Melkisedek. Jadi kalau keimaman Lewi itu membutuhkan persepuluhan, tapi di dalam keimamatan Kristus persepuluhan tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena tadi Lukas 16 ayat 16, hukum itu sudah selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, maka kita sudah datang di hukum yang baru. Nah, jadi persepuluhan yang 10% itu tidak lagi berlaku. Nah, sekarang coba kamu lihat, lalu bagaimana sebenarnya kita orang Kristen dalam hal memberi, bagaimana sikap kita dan seperti apa sikap kita sebagai orang Kristen. Kamu coba buka di dalam 2 Korintus 9 ayat 16, ayat 17. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Bagaimana kita memberi kalau persepuluhan itu tidak berlaku? Lalu bagaimana kita memberi dan seperti apa pemberian kita kepada Allah? Coba buka dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8.
2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kamu sudah dapat? Halo? Kok nggak ada ya suaranya ya? Sebentar Bang. Oh, lagi cari ya? Oke, saya juga belum dapat. Coba di 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Kalau persepuluhan tidak lagi berlaku, lalu bagaimana kita memberi kepada Allah dengan prinsip yang seperti apa? Gitu ya. Kita coba. Mana sih Korintus ini ah? Berani Coba silakan 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. 9 ayat 9 ayat 7. Ya. Setiap orang harus memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah ia memberi dengan segan-segan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ayat 8. Allah berkuasa memberi kepada kalian berkat yang melimpah ruah, supaya kalian selalu mempunyai apa yang kalian butuhkan. Bahkan kalian akan berkelebihan untuk berbuat baik dan beramal. Jadi sikap kita sekarang orang Kristen, di mana persepuluhan lagi sudah tidak berlaku karena keimamatan kita bukan lagi keimamatan Lewi, melainkan keimamatan Kristus, maka dalam hal memberi, kita harus memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan sukacita. Jadi berapapun yang kamu berikan kepada Tuhan, berikanlah itu sebagai ucapan syukurmu dan rasa sukacitamu. Jadi tidak diatur lagi nih berapa persen, itu tidak berlaku. Jadi berilah kepada gereja, berilah kepada hamba Tuhan, berilah kepada siapapun yang kamu mau beri dengan kerelaan hatimu. Berapa yang kamu sanggup mau berikan, berapa yang rela kamu mau berikan. Makanya saya katakan tadi, bedakan persepuluhan dan bedakan perpuluhan. Persepuluhan itu 10%. Kalau perpuluhan berapa persen? 1%, 2%, 5%, 50%, bahkan 100% itu terserah. Tapi kalau persepuluhan itu tidak lagi berlaku. Begitu. Ya. Jadi jangan ada orang-orang itu ingin melegitimasi diri, ini saya persepuluhan berlaku lagi. Oh, denda. Kita bukan imam Lewi, kita sekarang sudah di dalam imam Kristus, jalur Melkisedek, gitu ya. Baik Kak, terima kasih banyak Bang. Iya. Jadi persepuluhan tidak lagi berlaku. Oke, thank you ya.